Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, wali murid SD IT Nurul Islam dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Allah mempertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan tarbiyah, bulan untuk mendidik kita, dan tentu bulan yang sangat mulia ini adalah satu momentum yang sangat tepat untuk kita mendidik putra-putri kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kembali saya mengingatkan bahwa di dalam kita mendidik anak-anak kita itu adalah sebuah proses di mana masing-masing tahapan, masing-masing jenjang pendidikan memiliki tugas perkembangan yang harus kita tuntaskan. Sehingga tentu harapan kita dengan kita menuntaskan tugas perkembangan itu, nanti anak-anak kita akan hadir sebagai anak yang cerdas, soleh, dan unggul di setiap fasenya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya mengingatkan setidaknya ada 4 tugas perkembangan untuk siswa sekolah dasar. Yang pertama adalah menanamkan sikap dan kebiasaan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. Yang ketiga yaitu membangun sikap positif, sikap yang sehat mengenai diri sendiri dan juga lingkungan. Dan yang keempat yaitu memiliki sikap positif terhadap kelompok. Bapak Ibu, saat ini Allah sedang menguji kita dengan adanya virus COVID-19 ini, yang mana kita sekarang bersama-sama berada pada masa lockdown, yang mana anak-anak banyak bersama Bapak Ibu di rumah. Tentu tugas perkembangan yang ketiga dan keempat ini saat ini bisa kita tanamkan pada anak-anak kita. Ya, di tengah kondisi seperti sekarang ini, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk memiliki sikap hidup yang sehat, ya, dengan membiasakan cuci tangan, dengan memakai masker, begitu, dan juga bersikap positif ya terhadap lingkungan, ya, karena memang kondisi sekarang seperti ini, ya, bagaimana kita membiasakan, kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk tetap bersikap positif, melakukan berbagai alternatif kegiatan, tetap bahagia, dan tentu juga implikasi-implikasi yang lain, ya, seperti hidup sederhana, mengurangi jajan, dan lain sebagainya. Dan tentu juga yang keempat yaitu bersikap positif terhadap kelompok, ya, bagaimana di rumah, ya, itu betul-betul kita terapkan, ya, interaksi sosial, bagaimana yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita akan fokus pada tugas perkembangan yang kedua, ya, yaitu bagaimana kita menanamkan nilai-nilai atau karakter yang itu akan menjadi pedoman perilaku bagi anak-anak kita. Ya. Dalam teori psikologi setidaknya ada 5 fase yang bisa kita kerjakan, ya.
Mengapa kita harus melaksanakan 5 fase itu, begitu ya? Yang pertama, bahwa mengapa kita harus melaksanakan 5 fase? Yang pertama adalah fase menanam, ya. Jadi memastikan bahwa sesungguhnya kita sudah menanamkan ya benih karakter itu pada anak kita. Ya, karena banyak yang konsultasi kepada kita, Ustazah, anak saya kok nggak bisa menahan diri sih, kalau minta rewel dan lain sebagainya. Ketika saya tanya, emang ibu sudah ngajarin untuk dia bisa menahan diri? Ya belum sih, Lah, artinya memang kita harus memastikan bahwa benih-benih karakter itu sudah kita tanamkan pada anak kita. Yang kedua, mengapa proses ini harus kita lakukan? Ya, yaitu untuk membiasakan diskusi antara kita dengan anak-anak kita. Ya, insya Allah dengan kita membiasakan diskusi, begitu ya, kita akan menjadi orang tua yang tidak kehilangan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita akan terus mendiskusikan berbagai problem kehidupannya itu kepada kita. Terus berikutnya yang ketiga sebagai sarana evaluasi. Artinya memang kita sebagai orang tua harus mengetahui pasti apakah sebuah karakter itu sudah betul-betul dimiliki oleh anak kita, seperti apa kemampuan berpikir anak kita terhadap satu masalah dan lain sebagainya. Nah, lantas karakter apa yang akan kita tanamkan, Bapak Ibu? Bahwa Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, bahwa tujuan daripada puasa itu adalah bertakwa, yang mana sering dijelaskan kepada kita, ya, firman Allah surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, yang di sana bagian dari karakter orang bertakwa itu adalah yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, di sana ada karakter suka menolong. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, ya, yaitu karakter orang yang bertakwa itu dia bisa menahan marah. Nah, artinya dia adalah orang yang bisa menahan diri. Ya, yang ketiga adalah wal afina anin nas, ya, suka memaafkan. Ya, artinya di sana ada karakter pemaaf. Selanjutnya adalah walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi menyadari kesalahan yang di dalamnya ada karakter jujur. Nah, baik, kita akan mulai dari fase yang pertama di dalam kita, ya, menanamkan karakter pada anak-anak kita, yaitu fase menanam. Ya, apa tujuan dari fase ini? Tujuan dari fase ini yaitu untuk menanamkan nilai-nilai tertentu pada anak. Nah, kalau tadi ada 4 ya yang bagian dari karakter orang bertakwa. Oke, kita akan menanamkan 4 ini ya selama Ramadan, Bapak Ibu. Lah, apa yang bisa kita pakai untuk model yang pertama ini? Yang pertama adalah dengan pemodelan. Ya, dengan pemodelan. Jadi kita bisa mengambil sebuah cerita gitu ya. Misalnya salah satunya adalah karakter pemaaf. Ya, ayah bunda, Bapak Ibu semuanya, dan sekarang itu alhamdulillah sarana itu banyak ya. Bapak Ibu tinggal klik di Google begitu ya, cerita anak pemaaf begitu. Maka kita akan dapatkan di sana banyak sekali cerita ya tentang anak pemaaf ini. Nah, itu bisa kita ceritakan kepada anak. Iya. Nah, jadi itu yang pertama adalah fase menanam. Ya, jadi kalau tadi saya juga sudah coba ya googling begitu cerita anak pemaaf. Di sana ada Rani yang kondisi kehidupannya bersama neneknya yang kerjanya serabutan, tapi dia tetap semangat ya. Di sekolah ada salah satu temannya yang jahil namanya Sultan begitu ya. Tetapi ketika sang guru mau menghukumnya, Rani memberikan maaf kepadanya, dan alhamdulillah setelah memberikan maaf itu Sultan itu menjadi lebih baik. Yang kedua adalah fase perkembangan moral.
ya. Tujuan dari fase ini adalah mendorong anak untuk mendiskusikan alasan pemilihan nilai. Ya, jadi pasti kalau pengalaman kita ya mengajar di kelas itu ketika kita tanya, Ustadzah, di kampung ada salah seorang anak namanya Rani, dia pemaaf. Siapa di sini yang anak pemaaf? Saya, Ustadzah. Ya pasti semuanya menjawab begitu. Lah, maka kita butuh ini ya, mendorong anak untuk mendiskusikan alasan pemilihan nilai. Metodenya apa? Metodenya adalah dengan cerita episode dilema moral. Jadi ayah bunda kita bisa membuat cerita begitu ya. Misalnya ada tokoh yang lain, siapa, Bima begitu ya, ketika sekarang sedang Ramadan begitu ya, dia diajak oleh teman sekampungnya yang dia tidak puasa, terus diajak di tempat yang sepi, dibawain jajan yang enak begitu ya, bagaimana ya sikap Bima, kayak gitu. Nah, itu, dan tentu kita sesuaikan dengan usia anak-anak kita ya. Kalau anak yang kelas atas, mungkin kelas 4 ke atas, tentu dilema moralnya itu bisa lebih kompleks ya. Terus selanjutnya yang ketiga ini adalah fase analitis ya. Apa sih sulit banget analitis segala? Enggak kok, insya Allah enggak sulit, gampang begitu ya. Nah, fase ini tujuannya adalah untuk membantu putra-putri kita menggunakan akal ya, proses analitis ya, dalam mengaitkan dan mengkonseptualkan nilai-nilainya ya. Dan di kurikulum 2013 Ustadz-ustadznya juga harus memasukkan ya, di RPP itu di sana ada critical thinking, ada creative thinking gitu ya, dan memang kita sebagai orang tua harus mengajarinya. Nah, apa metode yang bisa kita pakai? Metode yang bisa kita pakai adalah ya dengan menganalisis kasus-kasus serupa. Ayah bunda bisa ya, ada sebuah kasus begitu ya. Misalnya tadi tentang dilema moral ya, kita perbanyak begitu ya, kita minta untuk anak-anak kita menganalisis ya, untuk kita mengetahui sebenarnya seperti apa sih begitu ya, nilai itu tertanam pada anak-anak kita, begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, fase keempat itu adalah klarifikasi. Belum terakhir ya, masih keempat ya, kan ada 5 ya bunda ya. Yang keempat adalah klarifikasi nilai ya. Tujuan dari fase ini yaitu membantu anak-anak untuk mengkomunikasikan nilai-nilainya secara terbuka. Nah, metode yang bisa kita pakai itu diantaranya adalah melalui aktivitas kepekaan. Nah, ini nanti bulan Ramadan begitu ya. Tadi ada nilai yang kita kembangkan, diantaranya adalah suka menolong. Bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Oke, pada bulan Ramadan ini siapa yang akan memberikan buka bersama kepada tetangga, misalnya begitu ya. Lah, anak-anak kita ajari ya untuk mengkomunikasikan nilai-nilai itu secara langsung. Begitu. Dan sekaligus juga fase ini bisa sebagai sarana buat kita orang tua untuk mengevaluasi ya, sebenarnya nilai tertentu itu memang sudah betul-betul dimiliki oleh anak kita atau belum. Dan yang terakhir adalah belajar tindakan ya. Tujuannya dari fase ini yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk bertindak ya, secara pribadi maupun sosial berdasarkan nilai-nilainya. Nah, nanti tentu fase ini tidak saklek gitu ya, dari pertama ke 5 ndak gitu ya. Nanti bulan Ramadan ya, itu ada aktivitas pengendalian diri dengan puasa, di mana anak-anak langsung gitu ya, mereka langsung belajar tindakan. Lah, belajar tindakan ini berikutnya nanti bisa kita perkaya, kita kuatkan begitu ya, dengan mereview pada fase-fase sebelumnya. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk
menanamkan karakter-karakter pada anak-anak kita. Dan tentu yang tidak boleh lupa, Ramadan adalah bulan mustajabah. Mari setiap saat, setiap waktu kita mohon kepada Allah ya untuk menjadikan anak-anak kita ini putra-putri yang salihah. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mencoba. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.